Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah mendengar cerita dari proses bagaimana masing-masing instansi ini melakukan transformasi digital dan transformasi spasial. Nah, mungkin izinkan saya untuk merangkum beberapa poin yang kami tangkap dari pengalaman Pushidrosal, DKI Jakarta, dan juga SKK Migas dalam melakukan kolaborasi, standarisasi, dan pengaturan dari prosedur-prosedur pengolahan data dan penyampaian data di masing-masing instansi mereka. Jadi kalau kita lihat alur kerja berbasis data spasial ini memiliki 3 pilar utama yang mana harus kita perhatikan dan harus kita atur ya, seperti itu. Jadi pertama adalah governance, standardization, dan collaboration. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa 3 pilar ini dibutuhkan dan bagaimana caranya masing-masing governance, collaboration, dan standardization ini dapat membantu kita untuk melakukan optimalisasi transformasi alur kerja menjadi alur kerja berbasis data spasial. Kita mulai dulu dari hal pertama, yaitu governance. Atau bisa dibilang kita harus membuat sebuah regulasi di institusi kita. Nah, regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan agar teknologi informasi yang sudah kita buat atau yang sudah kita investasi itu dapat secara efektif membantu kita mencapai tujuan-tujuan bisnis kita. Jadi governance atau regulasi-regulasi ini akan berkaitan dengan standar dan prosedur dari masing-masing tahapan-tahapan yang ada di institusi kita. Misalnya tahapan pembuatan data, pembuatan analisis, atau tahapan mentransformasikan dokumen, seperti itu. Nah, jadi ketika prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan tepat, maka akan terbentuklah kepercayaan internal. Jadi masing-masing individu itu akan percaya bahwa mungkin rekannya sudah mengerjakan sesuai dengan standar yang ada, seperti itu. Nah, kemudian selain meningkatkan kepercayaan, regulasi atau standar dan prosedur ini juga dapat mengoptimalkan sumber daya, terutama sumber daya waktu. Jadi apabila keluaran yang dihasilkan ini dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, tentunya kita tidak perlu lagi mengulang atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi efisiensi waktu ini sangat mungkin dilakukan jika kita mematuhi regulasi atau governance yang kita buat. Kemudian hasilnya adalah ketika masing-masing dari standar dan prosedur kemudian keluaran ini sesuai dengan yang kita harapkan, tentunya kita bisa memproduksi aset data dan teknologi yang bernilai tinggi, seperti itu. Jadi kualitas dari data, kualitas dari kerjaan itu terjaga dan kemudian dapat berguna, dan kalau data itu bisa siap dibagi pakaikan. Jadi apa saja sih sebenarnya yang harus diregulasikan? Di dalam GIS ini kita membaginya ke dalam 3 sistem fundamental, yaitu pertama sistem of record. Jadi bagaimana kita menata atau memanage data dan informasi yang kita miliki dengan baik dan efisien. Kedua yaitu system of insight. Tadi ketika data sudah disimpan, sudah di-manage dengan baik, selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan data dan informasi tersebut untuk memproduksi analisis yang tepat. Jadi misalnya kita punya a set of data, katakanlah data pendapatan seperti itu ya. Nah, kira-kira informasi apa yang bisa di-highlight di kita? Misalnya apakah tren pemasukan kita sedang turun ataupun sedang naik, dan bagaimana untuk menjawab tren tersebut. Nah, yang ketiga adalah sistem engagement, yaitu bagaimana kita menyampaikan hasil analisis tadi kepada decision makers. Jadi bagaimana kita menyajikan data, menyajikan informasi yang tepat guna untuk menyampaikan hal-hal yang penting dan krusial kepada pemangku kepentingan.
Lalu kita lanjut ke pilar kedua, yaitu standardization. Tadi disebutkan bahwa data itu perlu dilakukan regulasi atau distandarisasi. Nah, mengapa kita perlu standarisasi? Pertama, untuk menjaga konsistensi. Tidak hanya konsistensi dari segi struktur data dan informasi yang disajikan, namun juga konsisten dari segi updatean datanya ya. Jadi apabila misalnya ada institusi lain atau publik ingin melihat data kita, tentunya hal yang pertama yang dia lihat itu adalah data ini sudah update atau belum, seperti itu. Nah, konsistensi dari segi update lalu keseragaman informasi ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita lakukan standarisasi dan kita pakemkan. Kedua, manfaat standarisasi itu adalah kualitas. Jadi ketika kita konsisten, tentunya kita akan bisa memproduksi data yang bagus. Kemudian ketika kualitas itu terjamin, tentunya data yang kita produksi itu reliable atau bisa dibilang dapat dipercaya ya, seperti itu. Kemudian ketika sudah konsisten dan kualitas terjaga, tentunya kemudahan berbagi itu akan semakin mudah. Jadi orang-orang akan mengetahui kitalah wali data yang sebenarnya. Lalu jika kita memiliki portal ataupun layanan untuk berbagi data secara online itu akan lebih bagus lagi, karena pembagian data secara services tadi itu akan sangat mempermudah bagi kita untuk berbagi data ke institusi lainnya. Jadi tidak perlu lagi surat menyurat, cukup kita membagikan datanya by services, sehingga stakeholder yang berkaitan itu sudah bisa langsung mendapatkan data dari kita. Jadi salah satu bentuk standarisasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan kamus data ataupun katalog data. Saya rasa beberapa dari organisasi Bapak Ibu sudah juga ya membuat kamus data atau katalog data seperti ini. Jadi standarisasi ini diterapkan di seluruh organisasi Bapak Ibu, sehingga nantinya jika ada pihak-pihak yang ingin melihat misalnya Dinas Citata DKI ini memiliki data apa saja, mereka juga bisa mengacu ke sini, seperti itu. Jadi kamus data ini tidak hanya bermanfaat untuk internal kita saja, namun juga untuk publik, untuk mengenali sebenarnya kita punya data dan informasi apa saja. Yaitu pilar ketiga yaitu collaboration. Collaboration antar sistem ini sudah menjadi value yang harus ada di tiap-tiap sistem informasi. Jadi tidak hanya GIS dari Esri saja, namun sistem informasi di dunia ini semuanya sudah dibuat berbasis kaidah FAIR ya. Jadi FAIR itu singkatan dari findable, accessible, dan interoperable. Kemudian juga reusable. Jadi bagaimana data dan informasi itu bisa ditemukan, lalu bisa diakses dengan mudah, bisa digunakan dengan berbagai sistem, dan juga bisa dipergunakan lagi untuk diupdate atau diperbaharui. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu di sini saya sepakat, tadi kan juga sudah disampaikan bahwa salah satu challenge terbesar dari ARGIS itu adalah bagaimana dia secara teknis bisa ngobrol dengan sistem-sistem lainnya. Jadi antar sistem yang sudah ada, meskipun dia bukan ARGIS seperti itu ya, diharapkan itu bisa terkoneksi. Nah, seringkali source data yang kita miliki itu tersimpan di sistem informasi lainnya. Maka harapan kita adalah ARGIS ini bisa mengkonsum data dari sistem informasi yang berbeda-beda ini. Nah, secara teknis, hal tersebut dapat dijawab di ARGIS Enterprise edisi terbaru. Jadi ARGIS Enterprise ini sudah memiliki fitur custom data feeds, di mana fitur ini akan semakin mempermudah upaya Bapak Ibu untuk melakukan kolaborasi di sistem-sistem lainnya, termasuk koneksi dengan sumber data yang tadinya tidak support oleh ARGIS, tapi sekarang dengan adanya custom data feeds ini bisa disupport.
Artinya dengan adanya fitur terbaru yang rilis di tahun 2023 ini, sistem ArcGIS ini akan semakin open dan bisa menarik serta berkolaborasi data dengan berbagai sistem lainnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya terkait sesi panel discussion dan lightning talks pertama, bagaimana kita bisa meningkatkan optimalisasi dari alur kerja berbasis data spasial. Saya Soraya Rizka Kemala mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.